Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan mulai pelajaran pertama kita bersama Bapak Ahmad Nasiruddin SPD, Guru Mapel Ekonomi Bisnis. Baik, kita lanjut saja untuk materi pertama, yaitu kita membahas tentang mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Namun sebelum kita masuk ke masalah-masalah ekonomi, sedikit Bapak jelaskan tentang ekonomi. Pengertian ekonomi itu apa? Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos atau oiku yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti peraturan, hukum, atau aturan. Jadi pengertian ekonomi di sini adalah peraturan rumah tangga. Secara garis besar, pengertian ekonomi dimaknai sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Sederhananya, pengertian ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi merupakan ilmu yang membuat berbagai kegiatan dilakukan untuk dicarikan solusi. Solusi ini yang menjawab keberadaan kegiatan produksi, distribusi, sampai dengan konsumsi yang kita kenal sebagai prinsip ekonomi. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu masalah-masalah ekonomi. Yang pertama, permasalahan ekonomi klasik. Bicara tentang masalah ekonomi klasik, itu berhubungan dengan manusia. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup layak. Intinya, masalah ekonomi klasik adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap dengan alat pemuas yang terbatas. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan manusia, yang pertama faktor internal. Faktor internal ini berhubungan dengan yang pertama profesi atau pekerjaan, kedua jenis kelamin, ketiga usia, keempat tingkat pendidikan, kelima perasaan tidak puas. Yang kedua yaitu berhubungan faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang datang dari luar. Yang pertama contohnya keadaan alam, agama atau kepercayaan, adat istiadat, lingkungan tempat tinggal, perkembangan zaman dan teknologi. Oke, baik. Penggolongan kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingan intensitasnya. Yang pertama kebutuhan primer atau pokok. Kebutuhan manusia ini mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Misalnya kebutuhan terhadap minum dan perumahan dan lain-lain. Kebutuhan sekunder yaitu pelengkap, kebutuhan yang dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan primer. Karena kebutuhan ini bersifat melengkapi kebutuhan manusia, misalnya kebutuhan akan alat-alat rumah tangga, alat-alat sekolah, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan tersier, kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah. Misalnya barang-barang perhiasan, emas, berlian, mobil mewah, villa, dan lain sebagainya. Penggolongan kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat ini juga. Misalnya seorang yang sedang lapar,
Sedang lapar, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah dengan makan dan minum. Kebutuhan yang akan datang itu yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan masa yang akan datang. Misalnya kita mulai sekarang menabung digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Selanjutnya, penggolongan kebutuhan manusia menurut tingkat subjek yang menggunakan, yaitu yang pertama kebutuhan individu. Kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu, misalnya seorang pelajar membutuhkan buku atau alat-alat pelajaran. Selanjutnya, kebutuhan kolektif atau bersama. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk memenuhi keperluan bersama atau kelompok, misalnya kegiatan siskampling, kegiatan pramuka, kegiatan olahraga, dan sebagainya. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pertama kita. Besok kita lanjutkan lagi, dan tugasnya mohon untuk membuat ringkasan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.